dengan ketan. Setelah itu mencuci kain, bukan kain piyama, tenang aja. Ya. Dengan senang hati kita ucapkan selamat datang kepada Gus Ulin Nuha. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon bersama-sama kita ngaji bersama-sama. Akan disampaikan oleh Gus Ulin Nuha. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Gus Ulin Nuha dari Cilacap, Jawa Tengah. Ya, ada nggak pakai ya? Anak oleh, ya, ya, ada nggak pakai kayaknya. Ya, kepada Gus Ulin Nuha kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoi rasul wal ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu min ashabinal minal muhtadin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man razaqahullahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin amilahu alaihi amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para kiai, para ajengan, para ustaz, janabal kurma wal fudula, para kiai yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Al Islah yang terhormat Bapak Ustadz Sudiyatna, Ketua Panitia Ustadz Muhammad Arif Kianto, yang terhormat Al Ustadz Fakhruddin, Kang Haji Dayat, Ustadz Ibnu Malik, Ustadz Yazid Bustami Esos, yang terhormat Ustadz Taufik Hidayat, Ustadz Kemal, Ustadz Kamal, Ustadz Nur Hasan, Ustadzah Mumun, Ustadzah Aisyah, dan seluruh DKM Masjid baik Al-Islah, Al-Fath, Rodotul Jannah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Syamsudianto,
Bapak Ustadz Haji Jurjani, Ranting PSHT Kelurahan Sindang Sari, yang terhormat Pak RW, Pak Andi Santoso, juga Pak Andi Sugandi, Bapak Haji Anjunur Fadah, Ketua Dewan Kemakmuran Makam Bapak Ustadz Muhammad Syahkanan, yang terhormat Bapak Lurah Sindang Sari Haji Muhammad Tamim SIP, yang saya hormati Bapak Binsa, Babin Kamtibmas Kelurahan Sindang Sari, Perumahan Taman Walet, yang saya hormati, yang saya banggakan RT RW 9, 10 dan 11. Ketua Forum Pengajian Lintas Musola dan Masjid Bapak Haji Makno, jajaran panitia yang saya banggakan, yang saya hormati, pemuda-pemudi grup hadrah Simtuduror Al-Barzanji At-Tibai, Muslimat Fatayat yang hadir seluruhnya, para ahli pengawasan, ahli pengajian, ahli sholawat, yang insyaallah dipun muliakan kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Acara malam hari ini adalah 1, Maulid Nabi, nomor 2 diisi dengan pengajian. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya ya kue. Nah, iya. Pertanyaannya adalah, apa bedanya antara ngaji dan pengajian? Lah niki pertanyaannya adalah kepriwe? Antara ngaji dan pengajian. Kalau Anda, kita semua nyomrika kabeh, ya, nyomrika kabeh. Ketika kita kepengin ngaji, kepengin pinter, kepengin alim, kepengin ngerti fikih, kepengin ngerti lebih dalam perkara agama, bukan ke pengajian tapi kepada ngaji. Pondok, madrasah, minimal majelis taklim. Tapi nek kepengin semangat menuju ngaji, menggugah spirit, menggugah semangat, menggugah support system untuk kepengin ngaji, maka ke pengajian. Karena apa? Yang namanya ngaji tiap saat, tiap waktu. Tapi yang namanya pengajian itu event-event tertentu. Paling ora setahun sepisan. Acaranya apa? Muludan. Acaranya apa? Rajaban. Rajab Isra wal Mi'raj. Acaranya apa? Muharram. Barang sesuatu yang dipakai acara, maka cara ilmu Jawa akhiran an. Yasin itu surah, tapi ketika dibaca bersama-sama acaranya namanya Yasinah. Tahlil ini adalah kunci miftahul jannah, la ilaha illallah. Tapi kalau dibikin sebuah acara kita membaca tahlil bersama, acaranya namanya tahlilan. Yasin dibaca Yasinah, tahlil dibaca tahlilan. Katok, katokan. Sarung, sarungan. Kacamata, kacamataan. Sempak, Sempakan. sesuatu yang dipakai akhiran an. Tanggal 17 acaranya apa? Dibikin acara di pasar Kamis, maka acaranya adalah Pitulasan, 17-an Agustusan, Rajaban, Muludan. Kenapa dibikin acara? Jadi kalau masyarakat Tangerang, khususnya Sindang Sari, khususnya lagi Taman Walet, jenengan kita duwe Quran. Di Quran ada Yasin, punya tahlil orang gelem baca Yasin, orang gelem baca tahlil, artinya orang Yasinan, orang tahlilan, pada baik duwe katok orang gelem katokan. Katokan baik. Lah iya, karena Iya. nggak mau pakai. Kalau kepengen ngalim bukan pengajian, tapi ngaji. Tapi kalau pengajian adalah event-event tertentu menggugah semangat.
isinya adalah kajian, tetap diimbangi dengan guyon, diimbangi dengan humor, diimbangi dengan tim grup band kepret. Diimbangi dengan makanan, diimbangi dengan snack-snack, diimbangi dengan nasi kotak senajan rupane bunder, tetap dijenengi nasi kotak. Diimbangi dengan panggung, diimbangi dengan ini namanya pengajian. Bedanya cuma satu. Kalau pengen alim datang kepada ngaji, tapi ini kepengen menggugah semangat untuk ngaji, maka acaranya pengajian. Jadi ini kepengen ngalim bukan mau ke pengajian, tapi kepada ngaji. Tapi pengajian adalah event acara-acara untuk menggugah semangat, karena isinya warna-warna macem-macem. Ya anak ngajine, anak Quran, anak solawatan. Solawat dibaca namanya solawatan. Grup namanya apa? Al Wafilul Jadid. Bagus, luar biasa. Wah, kostumnya, seragamnya saya apik. Cicilan ping pirang bulan. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi begitu. Ngaji membahas fikih. Tapi kalau pengajian bagaimana kita nyenggol fikih sedikit, nyenggol fikih sedikit, nyenggol Quran, nyenggol sholawat dan sebagainya. Tapi kan buatan fokus, tidak fokus. Beda dengan ngaji. Waktunya khusus, lebih dalam lagi pembahasannya. Beda sama pengajian. Ada beberapa yang dibahas, tapi untuk menggugah semangat tetap diimbangi sholawatan. Sholawat busyro tadi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyro. Dicandak tung tung deng tung tung deng tung tung deng. Yang belakang pung gelem pung gelem pung gelem pung gelem mumpung gelem pokok kijing-kijing pokok kijing-kijing pokok kijing-kijing nek wis kapok kayu manjing pokok kijing-kijing pung gelem, seperti itu. Jadi bedanya nawa kalau ngaji kepengin hadim, kepengin pinter, itu datang kepada ngaji. Waktunya tertentu, waktunya selalu on time, tiap detik, tiap jam, tiap waktu. Tapi kalau pengajian event-event tertentu, untuk gunanya adalah menggugah semangat, support spirit untuk ngaji. Ada nggih? Kenapa di Tangerang khususnya Taman Walid, ibu-ibu bikin acara maulid, bikin acara rojaban, bikin acara Agustusan, misalnya malam tirakatan, berarti 16 malam, malam 17. Bikin acara doa bersama, bikin acara selamatan kendurenan, selamatan tumpengan bancaan dan sebagainya. Dalam rangka apa, Bu? Ngapunten, mohon maaf. Kita bikin acara itu agar anak-anak masyarakat khususnya Perum Taman Walid tidak kehilangan patok-patok sejarah. Kita bisa tanya kepada Ustaz Fakhruddin karena beliau yang ngajar fikih. Apa? Jangankan perkara sholat, Quran, sholawatan, bahkan ada yang namanya mazhab hilang gara-gara tidak ada penerusnya. Kita kenalnya 4 yang masyhur. Imam Abu Hanifah, terkenalnya mazhab Hanafi, wafat tahun 150 Hijriah. Nomor 2 ada yang namanya Imam Malik. Imam Malik yang punya kitab Muwatta, wafat tahun 179 Hijriah. Kalau sekarang 1447 Hijriah. Bisa ewonan. Bisa apa? Ewonan. Ribuan. Ewonan. Nomor 3 Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Di bawahnya lagi ada murid beliau namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali, mazhab Hambali, beliau wafat tahun 241 Hijriah. Kita kenalnya 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Yang kita Indonesia kan rata-rata mazhab Syafi'i. Contoh Bu, contoh. Mbok belandrangan, mbok kecegur. Ini anak kolam, ya. Ini apa? Warna wakil bareng ya, luar biasa. Iya. Terus aja maju-maju
Mau kejolong ngarep ngana ya. Gelempang ya. Kembali ke laptop pengajian. Ini Allahumma shalli ala Muhammad. Madhab yang kita kenal 4. 1 madhab Hanafi. Nomor 2 mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Nomor 3 mazhab Syafi'i. Nomor 4 mazhab Hambali. Contoh, ada perbedaan. Lebih tepatnya lagi ngaji. Kalau saya pengajian, kalau Kiai Fakhruddin ngaji. Tanya lebih tepatnya lebih dalam lagi ketika majlisan bersama Kiai Fakhruddin. Tapi ini sekelumit saja untuk menggugah semangat. Ini contohnya. 1 mazhab Syafi'i ketika sholat posisi tangan ketika takbir Allahu Akbar, posisi tangan antara dada dengan pusar, berarti di tengah-tengahnya. Allahu Akbar. Ada lagi nomor 2 sebelah kiri. Maskulin pakai yang mana? Karena saya mazhab Syafi'i ya seperti ini. Pernah kayak ini? Pernah. Apa? Masjidnya sesek. Masjidnya full. Masjid penuh. Akhirnya daripada sikut-sikutan supaya gigi ya. Allah. Pernah. Tapi kita tidak mengingkari, tetap ada mazhab dan ada sanadnya. Allahu Akbar. Pusar dada tengah-tengah. Mazhab Syafi'i. Nomor 2 mazhab Hambali dan Hanafi itu di bawahnya pusar tapi sak ndure terminal. Sak ngisore pusar sak ndure terminal apa? Pasar Kemis. Allahu Akbar. Pusar belakang bawahnya dikit, setitik ngisor setitik. Kalau Imam Malik biasanya rata-rata daerah Maroko Maliki, Sudan Maliki, rata-rata mazhab Maliki. Itu tangannya irsal lepas. Allahu Akbar. Lebih tepat lagi jenengan buka TikTok. Ibu-ibu kan termasuk golongan majelis taklim al TikTokiyah wal YouTubiyah. Jadi tidak sekedar Syadiliyah, Sotoriyah, Naksabandiyah, Qadriyah, tapi TikTokiyah wal YouTubiyah. Silakan buka TikTok setan gepeng HP Anda, buka TikTok sholat orang Maroko. Allah. Atau ada lagi mazhab Maliki nutup pusarnya nutup. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i yang kita anut dada, pusar, tengah. Ini semuanya benar. Gini benar. Sing ora bener kaya iye. Iki gawe ajaran anyar jenenge ya. Tapi empat-empatnya benar, tapi tidak boleh dicampur aduk. Kalau dicampur aduk dan tanpa adanya aba-aba, yang ada di Tangerang adalah fitnah di antara kita. Contoh, mazhab Syafi'i di Tangerang. Kita sholat Masjid Al-Islah. Allahu Akbar. Ada anak pulang dari Maroko, kondur saking Maroko, balik saka Maroko, balik. Kondur pulang dari Maroko, tafadhal Syekh, silakan Anda imami, jelong imami. Lama di Maroko, biasa pakai mazhab Maliki, akhirnya ngimami di Masjid Al-Islah karena lama di Maroko, kebiasaan pakai mazhab Maliki, akhirnya pakai mazhab Maliki. Yang belakang pakai Syafi'i, yang depan pakai Maliki. Memang semuanya benar, tapi kalau dicampur yang ada adalah fitnah di antara kita. Orang fokus sholat, fokus menduga-duga. Allahu Akbar. Yang belakang, yang depan imamnya Allahu Akbar. Tanpa bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya singguri kan kaget. Yang belakang kaget, akhirnya menduga-duga. Bismillahirrahmanirrahim Maroko. Sholat malah omong-omongan. Ya kenapa terjadi miskomunikasi? Ya karena tidak tahu orang fokus sholat. Fokusnya adalah ngerasani, menghibah imam. Allahu Akbar. Oke. Tanganin apa lagi lara apa ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari orang anak bismillah. Kunut mazhab Maliki juga kunut, tapi posisinya adalah yang namanya kunut Imam Malik itu posisinya sebelum ruku. Tapi kalau mazhab Syafi'i posisi kunut setelah ruku, ngarepi sujud. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kunut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki, walam yakul lahu kufuwan ahad, kunut langsung. Tapi kalau dipraktekkan di Al-Islah, imam pakai mazhab Maliki, belakang pakai mazhab Syafi'i, yang ada adalah fitnah di antara kita. Rampung sholat, rampung makmum kepada imam, yang ada adalah ribut satu Taman Walid, ribut satu Sindang Sari. Mereka mengatakan teroris, ISIS. Kenapa? Ngopine kurang kental, ngajine kurang mempong, dolane kurang ado. Akhirnya kita mudah menyalahkan satu sama lain. Memang semuanya benar, tapi kalau dicampur aduk yang ada fitnah di antara kita. Barang enak karo barang enak, tapi kalau ndak sinkron akhirnya jadi orang enak. Contoh, rokok menurut yang merokok barang enak, makanan soto ya barang enak, tapi nanti kublek dicampur, enak pada enak tapi kalau tidak sesuai dengan tempatnya akhirnya tidak enak. Loh nih, walaupun pada enak, rokok menurut yang perokok enak, menurut yang perokok enak, soto yang suka soto enak, sama-sama enak, tapi nanti dicampur jadi satu, yosidane ora kena dipangan. Nggak bisa dimakan. Ini sekelumit. Oh iya, semuanya betul. Misalnya akikah, menurut mazhab Syafi'i, anak lanang, anak laki-laki kambingnya, anak perempuan kambingnya satu. Ini kesempurnaannya. Soalnya kalau nanti kita ngaji kepada Imam Hanafi, contohnya adalah Sayyid Sabiq, beliau mazhabnya Hanafi, membolehkan anak laki-laki kambingnya satu, anak cewek ya tetap satu. Karena apa? Kalau bertanya sah apa enggak, mas sah. Nomor dua, sempurnanya, laki-laki dua kambingnya, perempuan kambingnya satu. Tapi kalau bertanya sah apa enggak, sah. Kalau cuma laki-laki kambingnya satu. Jadi kalau besok-besok di Sindang Sari, khususnya Taman Walid, ada orang tua mengakikah anak laki-laki, anak cowok, wedus kambing, wedus lah ya, wedus, kambingnya, dombanya cuma satu, ya tetap sah. Kalau jenengan bertanya sah apa enggak, mas sah. Karena dulu bahkan Kanjeng Nabi pernah mengakikah putu cucu Hasan Husain, masing-masing kambingnya satu. Sayyidina Hasan satu, Sayyidina Husain satu. Ditanya sah apa enggak? Sah. Nomor dua, sempurnanya adalah laki-laki dua kambingnya, perempuan kambingnya satu. Jadi kalau besok di Taman Walid ada orang bikin acara akikah anaknya lanang cowok laki-laki, wong lanang kok ibu bapak ngakikah anak laki-laki kambingnya cuma satu, jawabannya sah. Alasannya dua, satu condong kepada mazhab Hanafi, nomor dua ngirit. Nah kan pertanyaannya sah apa enggak? Sah. Ya sama dengan sholat. Bapak-bapak sholat selama menutup aurat, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Misalkan bapak sholat di rumah atau sholat di masjid, cuma pakai sarung, mau nganggo sarung tok til. Orang nganggo duran, nganggo nemung sarung tok. Bapak-bapak sholat cuma pakai sarung selama nutup aurat baina surah warubah, antara pusar sampai lutut, selama jengkang-jengking ledang-ledeng ruku sujud, selama tidak membuka auratnya, maka bapak sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi nomor dua, apa ya sopan. Memang ada kalanya darurat. Misalnya tidak punya pakaian, asalkan nutup aurat, sholat sah. Sholatnya sah. Artinya kita tidak dipaksa sedemikian rupa untuk sempurna. Selama nutup aurat sah. Tapi kalau kondisinya seperti kita biasa tanpa darurat,
Makanya kita ada yang namanya nomor 2, nilai-nilai kesopanan. Lagi ketemu karo Pak Lurah yang kudu gandeng kudu gagah. Ketemu karo siapa yang kita hormati ya harus gandeng, harus gagah. Ibu-ibu diundang, bupati diundang, wali kota diundang, lurah diundang, camat saja dan acara jam 10 berangkat jam 8. Dandan lipstick, dandan esido, dandan blush on, dandan kurang biru meripatnya ya pakai softland, pakai softland dan sebagainya, pencantik, tampil beda, mempesona. Ketemu karo camat, jabatan dunia saja kita begitunya, apalagi berjumpa dengan Gusti Allah. Kesunahannya dipakai, kesopanannya dipakai, walaupun asal nutup aurat sholatnya tetap sah, tapi nomor 2 ya kita juga punya nilai-nilai dari kepada Kanjeng Nabi, kesopanan. Berjumpa karo bupati saja kita dandan pol-polan, acara jam 8 uli dandan sampai bar subuh. Temenan. Ada tamu dari mana yang kita hormati. Oh, acara jam 8 datang jam 9 siang. Ibu nih kupruk, ibu nih ribet, masak-masak dan bersiapkan satu malam, perlu nih menghormati yang kita hormati. Apalagi kita berjumpa dengan Gusti Allah. Pakaian yang jangan sampai ada najis, harus bersih suci. Syukur-syukur wangian, syukur-syukur yang polos. Ya Mas, kalau kita sholat berjamaah usahakan, walaupun tetap sah, tapi usahakan pakai pakaian yang polos. Aja kaos partai dinggo. Apa nggak boleh? Ya boleh, tapi kan yang belakang sing bingung. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Nyimak, Rahman Rahim. Meripatin buka, lanjutkan. Pokoknya bubar gara-gara tulisan. Sering Pak, sering saya menangi apa bahasa dia? Menangi. Menangi. Sering saya menjumpai, menangi lah ya. Sering saya menjumpai, ya Allah, ketika ngaji di sana-sana, mampir sholat berjamaah, bocah-bocah, anak-anak terutama remaja, kan biasanya sukanya pakai kaos. Ya kaosnya kaos sablonnya gawe dewek, gawe bikin sendiri gawe deh, belakang tulisan. Ya kayak bokong truk lah. Kan biasanya ada gambar, ada tulisan, ada kata-kata motivasi. Bokong truk kan begitu, tulisan yang buri, wah senang banget. Tapi kadang-kala ya, iya, tulisan yang buri. Mencintaimu adalah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Ya deh. Keluar sektor Cikupa, ada truk depan terbaca tulisannya. Mulai menyimak-nyimak ini di mana-pun ya saya ngaji walaupun dengan kata-kata belakang truk. Tulisannya ya Allah, ada gambar, ada tulisannya tak baca, tak pahami, tak resapi. Lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian.